Katanya musannif, khairu awqatika, waktu tashhidu fihi wujudu faqatika, warudda fi ila wujudi dhallatika. Pada biasanya manusia nak bagi kepada sekurung-kurung jih na leboh kelompok manusia yang berkenan dengan mahjub. Kelompok yang kedua manusia yang namanya ghiflah. Kelompok yang ketiga namanya manusia yang musyahadah. Adapun kelompok manusia yang namanya mahjub. Manusia yang mahjub itu adalah dalam setiap saat igaknya dikekalan seolah-olah segala sesuatu hanya membutuhkan kepada pertolongan dan bantuan Allah. Pupu yang pubut sip dengan ilah drawaga, pupu yang pubut sip dengan ilmu drawaga, pupu yang pubut sip dengan tegak drawaga, pupu yang pubut sip dengan pengetahuan dan keahlian drawaga. Hana mubacut pidu bahwasanya membutuhkan kepada bantuan Allah. Hana mubacut pidu baginyan membutuhkan kepada ilmu Allah. Hana mubacut pidu ganyan perlu kepada taufik hidayah Allah. Orang yang merasa mampu bekerja keras dengan ilah dan kemampuan dan daya yang dimiliki, bagi orang tersebut yang laginya macam orangnya kepenan dengan mahjub. Makna mahjub adalah orang yang pada daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada dasar sesungguhnya Nabi segala macam berbentuk nikmat yang Allah beri kepada danya supaya enggak terbuka pandangan mata batin dan mata hati kitanya daripada takluknya kudrat Allah, daripada takluknya iradah Allah, daripada takluknya sifat Allah, daripada takluknya ilmu Allah, daripada takluknya sifat Allah kepada katanya yang hendak pernah putus. Tetapi semakin Nabi la Allah bermacam nikmat, semakin mutamah handuh tak laju le katanya tentang masalah takluk sifat Allah dan buat Allah kepada katanya hana putus-putus. Bahkan mungkin deh takalan pemantang yang tak kerja semata-mata ada tegedi na nyata sebuah pilihan akan ditakalan pilihannya pilihan roh kan pilihan Allah. Nyen kelompok yang pertama. Adapun kelompok yang kedua berkenaan dengan kelompok yang ghiflah. Kelompok yang ghiflahnya mereka selalu terkadang-kadang lalai. Tapi bagaimana sigaga musyahadah, sigaga degaknya memang merasa seolah-olah mampu bekerja keras, pupu yang mampu puput keras, seolah-olah hanahi naruh bantuan Allah menjanjan. Tapi pada waktu yang lain sigaga ada kekalan. Sesungguhnya tegedi na nyata hen baganyan nyan dekalan hen merupakan hasil daripada nebuh oleh Allah. Tegedi na hasil ganyan kepubut barang kapur dengan tenaga dekalan teganyan merupakan dengan bantuan Allah. Tegedi ganyan jatuh dalam sabah buat dege merupakan taufik dan hidayah Allah. Sigaga handu. Sigaga dan sigaga handu laginya macam gepenan dengan urung ghiflah, nyan urung yang lalai iaitu daripada musyahadah. Kelompok yang kelai, kelompok yang kelai adalah kelompok musyahadah. Gekun kelompok musyahadahnya adalah maksudnya bila sabah waten nebu Allah nur di dalam hati katanya. Manakala nebu Allah nur dalam hati katanya, yang jadi mata hati katanya yang suput bunuh je kepenguh, mata hati yang gelap bunuh jadilah terbuka. Sehingga dengan sebab nur nebu Allah dalam hati katanya, bak barang yang mungkin deh takalan barakan kalinya kada, bak barang yang tertutup barakan kalinya terbuka. Putra depan nebuh nur li Allah
Nebuh sabah nur atau taufik hidayah Allah atau kepenan dengan anugerah ya Allah kepada katanya lambat katanya dengan nebuh nur nyandeh takalon tanyonyo hakikat tanyo adalah lumuh. Di saat di takalan hakikat katanya adalah lumuh, itanyo di takalan rod membutuhkan yang tegah yaitu Allah. Detik-detik dan wate-wate pajan masa mentang wate bak watenyan yang di takalan bahwasanya tanyo fakir. Batimnya di takalan tanyo fakir sangat mahajat kepada yang kaya yaitu Allah. Dumna masa dumna panjang yang ditakalan lagenyan dengan pandangan mata ti katanya misejih na 2 jam yang terbuka pandangan mata ti tu ditakalan tanyonyo fakir atau gasin atau lemah yang membutuhkan dengan sifat lemah gedanyonyo kepada Allah yang memang tegah. Watenyan menyona tegedi natijim masa yang ditakalan 1 jam itu adalah waktu yang terbaik bagi tanyo daripada wate yang lain. Nepegah tunggu musanne bila bak tanyo na sabuh wate di dalam watenyan akan ditakalan tanyo nyolumuh Allah tegah dan tanyo ditakalan menghajat ke Allah, membutuhkan bantuan Allah, membutuhkan taufik Allah, membutuhkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Saat-saat dan wate-wate ditakalan nyan watenya lebih god daripada wate yang lain. Wate ada kalanya lebih god. Kenapa kan adalah waktu musyahadah itu adalah karena semakin sering semakin tahu musyahadah hati akan lemah draw dan semakin tahu musyahadah hati akan dikalan tegak Allah. Semakin panjang masa musyahadahnya, semakin cepat akan terhilang katanya kepada makam ma'rifatullah. Semakin sering katanya dalam musyahadahnya, semakin trip Allah tu akan taturi. Semakin panjang masa musyahadah, semakin mudah katanya kata ngenturi Allah Subhanahu wa taala. Maka nakal Nabi dalam hadis, "A'rif nafsaka man arafa nafsahu narif nafsaka man arafa nafsahu faqad arafa rabbah." Katanya Nabi, kenal olehmu akan hakikat diri kamu. Bati tanyole segolom tapikir kepada alam semesta, segolom tatafakur kepada alam semesta, tanyo yu tak fakur le tentang masalah hakikat diri kita sendiri. Yang pertama, dari mana kita mulai berangkat? Patfun tabedah. Tabedah daripada makam hana. Asal usul tanyo hana sehingga kana. Oleh kana tabedah daripada makam lumuh. Kiban melumuh daripada makam bangai. Daripada makam dalam kekurangan. Wallahu akhrajakum min butni ummahatikum la ta'lamuna syai'a, kata Allah. Allah Ta'ala yang mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu padahal engkau tidak mengetahui akan sesuatu. Katanya nepulahi ila Allah lan puruk urung syik tu mesapu hana tadepu. Keje teman duda dumpu kata depu le katanya. Beduh takalan tepu yang nabak tanyo kon bawaan di alam rahim. Tepu yang nabak tanyo kon truk keroi. Tepu yang bak tanyo adalah semata-mata dengan nebuka Allah pintu ilmu, dengan Nabi Allah Ta'ala tepu lambati tanyo. Yang maksud boleh pegah adalah menyamanan hakikat tanyo adalah lemah. Di saat deh takalan rod lemah, bati katanya kun taturi rod lemah. Menyo taturi rod lemah, le katanya akan taturi bahwasanya Allah Ta'ala yang tegak. Yang kedua, bertaturi bahwasanya rohnya hina. Di saat ditakalan roh hina dengan sifat kehinaan yang ditakalan dalam jiwa tanyo, pasti batanyo akan ada padi-padibuh macam penyakit batin yang namanya sombong, yang namanya ria, yang namanya ujub. Ria, ujub dan sombong.
dengan deh takalan hakikat tanyo adalah hina, maka bak masanya penyakit leboh macam akan jiweh yang na alam hati dia. Munya memang deh takalan roti hina, berarti Allah yang mulia. Jikalau memang tanyo na mulia, nyankan mulia drawad, itu mulia yang nabi Allah. Jikalau mulia yang nabi Allah subhanahu wa ta'ala, itu merupakan sebuah nikmat. Jikalau mulia itu sebuah nikmat, setiap nikmat itu mewajibkan syukur. Jikalau tidak ada syukuri akan nikmat yang diberikan, akan berubah nikmat itu menjadi sebuah azab yang akan dirasakan besok di yaumil kiamah. Yang kajit harus tak mengerti, jikalau berani menerima akan nikmat Allah, bersiap-siaplah untuk menerima melaksanakan syukur. Jikalau hanta syukuri atas nikmat yang kan bila Allah, semakin le nikmat yang Allah bihan mampu dah syukuri, semua nikmat tersebut akan berubah sebagai persiapan api neraka bagi barang siapa yang telah menerima nikmat itu sendiri. Oleh karena demikian, tanyo bodoh da'u, hakikat tanyo adalah lemah, tiada yang kuat. Hakikat tanyo adalah hina, hana yang mulia. Menyamanan hakikat tanyo adalah hina yang depan Nabi, a'rif nafsaka, kenal olehmu akan diri kamu. Manakala dihtakalan roti hina, maka sifat hina itulah yang harus kita bawa. Sifat hina itulah yang harus kita siapkan dalam hati masing-masing untuk kita bawa sifat hina itu dalam setiap makam ubudiyah akan Allah. Karena dihtakalan hina dor mentang nyan ibadat, dihkalan roh hina nyan ibadat, apalagi sifat hinanya yang mampu tamai dalam setiap makam ibadah, semakin bertambah-tambahlah murtabat ibadat itu sendiri. Karena manakala kita tamai hina dalam ibadat, maka sama dengan Allah sayang dan negasihlah Allah bagi mereka yang mau mensifatkan ibadatnya dengan hakikatnya ibadat. Karena hakikat ubudiyah itu adalah hina. Makna hina merendahkan diri. Sebarang kasar yang mampu merendahkan diri dalam ibadat, artinya menghinakan diri di hadapan Allah dalam ibadat, orang inilah yang dimuliakan Allah. Kiban mufum Allah nepu mulia katanya dalam keadaan hina, manakala tapi hina dot Allah nepu mulia katanya. Cara Allah nepu mulia katanya yang pertama, jikalau kehinaan itu bisa kita bangkit sifat dalam hati dalam makam ibadah, ibadah itu akan diterima oleh Allah. Diterima oleh Allah sabab ibadatnya itu merupakan sebuah kemuliaan yang Nabi Allah kepada orang yang mau menghinakan diri dalam setiap makam ubudiyah kepada Allah. Tapi mereka yang merasa dirinya mulia, itu artinya menyombongkan diri akan Allah. Barang siapa memuliakan diri di hadapan Allah, mereka tersebut akan dikembalikan kepada makam sehina-hina daripada murtabat. Sehina-hina murtabat dalam makam ubudiyah itu adalah ibadat yang dikerjakan semuanya akan ditolak dan mardud dan hanetung oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sehina-hina daripada makam daripada bagi katanya hamba. Oleh karena demikian, paling penting bak tanya a'rif nafsaka. Paling penting baktanya untuk mengoreksi diri atau mencari jati diri kita sendiri. Dari mana dan kemana, dari mana kita berangkat dan kemanakah arah tujuan yang harus kita tuju. Yang kelaya, manakala ditakalan dari saah-saah tersebut bahwasanya tanyonyo adalah lemah. Makna lemah tidak mampu berbuat apa-apa. Ternyata mampu lagu, tajau masjid mampu, tak semayang mampu, dumpu mampu yang tak pubut. Beduh takalan bahwasanya mampu tersebut kan karena asal mampu, kan karena memang hakikatnya mampu, hakikatnya lemah. Seandainya pun mampu, itu dengan dua perkara. Yang pertama dengan taufik dan yang kedua dengan hidayah Allah. Nabulah taufik itu artinya nabulah Allah sebuah kekuatan yang membangkitkan katanya untuk berbuat sesuatu. Makna hidayah adalah nabulah Allah sebuah kemampuan untuk melaksanakan sebuah sesuatu itu sendiri. Jadi berdua ta'u
Seandainya maksud tegedi bak orangnya tanya mampu tak ibadat. Bedeh takalan dalam sifat kelemahan yang nak bak diri katanya. Tapi mampu tak ibadat akan Allah. Mampu tersebut adalah merupakan hakikat daripada taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kemampuan yang tak miliki merupakan dasar daripada taufik dan hidayah Allah, menyamanan itu juga sebuah nikmat. Sebuah nikmat yang diuji oleh Allah kepada katanya. Dengan nikmat taufik dan hidayah Allah yang nebuh oleh Allah dalam hati katanya, sehingga tergeraklah katanya pada setiap amal ibadah yang tak kerjakan. Menyamanan itu juga harus disyukuri. Nyanpih pada syukuri akan Allah Subhanahu wa taala dengan pejatuh oleh Allah taala katanya di dalam setiap perbuatan atau makam ibadat akan Allah Subhanahu wa taala. Hakikat daripada syukur itu adalah hakikat syukur yang diu oleh Allah bak tanya deh takalan atau bedeh takalan bahwasanya bud yang tak bubut le katanya atau jatuh katanya dalam bud apapun bentuk bud, baik daripada bud yang berhubungan dengan ubudiyah atau ibadat akan Allah, atau bud yang berhubungan dengan duniawiyah, pekerjaan seurau-urau rumah tangga, atau bud lain yang tak bubut le katanya menyokadeh takalan bahwasanya bud tersebut merupakan taufik dan daya Allah. Deh kalanyan ke itu yang dikatakan dengan hakikat syukur akan nikmat. Tekedi handa tak yang dia tak barangnya adalah ilah drawatu, atau yang dia tak barangnya pilihan drawatu, atau yang dia tak merupakan galak drawatu. Nyan de kalanyan gekun mastur, deh takalan bud drawatu hande bud Allah. Gekun tanya pada daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan gekun urang musyahadah. Di saat pada daripada Allah, padahalnya ada Allah. Barangnya barang nabi la Allah. Tapi dia takalannya adalah atara dengan ada Allah. Dia kalan tersebutnya adalah setengah daripada jalan katanya kepada dengan Allah. Bak masanya katanya gekun urang jiu dengan Allah. Dan yang kedua katanya urang yang hana syukuri akan nikmat Allah. Sebab tak pegah benar adalah hakikat daripada syukur akan nikmat Allah bedeh tak setiap nikmat yang nak bak tanya hakikat nikmat itu adalah datangnya daripada Allah, tak pegadah usaha katanya dan tak pegadah ilah tanya. Kan bermakna gadah dalam syariat tapi gadah dalam i'tikad. Gadah hilangnya dalam i'tikad, bukan hilangnya dalam makam syariat. Makam syariat tapi hakikat dia adalah memang hana. Lagi contoh tak pegah surah yang kau likut. Kecontoh ngan hana lagi tanging taulang contoh surah kau likut karena kau berbetulan. Natam kalan urung pemain wayang kulit bak TV na wayang kulit. Biasa wayang kulit wate nonton ditanya yang pemain wayang kulit gepenan dengan dalang. Biasa li dalangnya adalah icok wayang kulit dua boh. Icok wayang kulit yang A, icok wayang kulit B. Icok wayang kulit A, ipu tanpa wayang kulit B. Di wayang kulit B, pi tanpa wayang kulit A. Oh, teh tak nonton ni tengok je. Oh, tahu wayang kulit cukup degai yang pakai. Wayang kulit nyoy tanpa wayang kulit je. Wayang kulit je tanpa wayang kulit nyoy. Ate tak uji oh wayang kulit ni pakai. Oh, teh tak tahu jadi tajingu kan wayang kulit pakai. Ipu pakai le dalang, kan imu pakai gerau. Oh, menan. Menyo tak uji oh sang-sang imu pakai gerau wayang kulit. Oh, teh tak tahu kai ipu pakai le dalang. Maksudnya adalah bila memang takalan secara zahiriah sang-sangnya hutanya seolah-olah tanya kan bisa menciptakan hut rogoro tu. Jikalau terciptakan hutnya je tercipta kero tu. Kupu tercipta de mana hut yang hana god hinan. Kan muh yang god mandum ngadamang curuga tu. Menyampu menyanjan nah hut god menyanjan nah hut yang hana god. Temam menyamhut buah na god kan kadesa katanya. Temam menyamhut tak perak kero tu. Kejut teman na yang god hana god menyampu-jampu. Menyamajan roh tahun yang hana cocok. Yang hana cocok dengan roh tu. Musuh hut yang hana cocok dengan roh tu mana hana cocok dengan keadaan. Tahun-tahun tengah taduk bak kedainya bak kedai kopi i samping katanya na anak muda kap jagung tutut. Kap jagung tutut. Katanya engkau hana ego tu le. Tinggal tu
Adam Nabi ya Allah go lu ka bilung lu. Jadi watazat hanali go tingat dekenai go tak baju jagung dedot. Nyan hun, nyan padahai hun yang mungkin le tahun. Pane mungkin mani go kali telah bertimah lom. Tapi nai dua hun temenan. Menyamanan hun yang tahun tersebutnya adalah nyan hun nyan seandainya tak ada pun lagi katanya. Memang hanjut hun le katanya kan han timah hun tu. Tapi gebuhlah Allah hun menan supaya ngat terbuka pandangan mata katanya ngat takalan bahwasanya itenyo kabi masa hun barang lagi nyan macam hanapat pajuli teman kepuji kepada yang menan le Allah gepugau katanya datih nikmat Allah barakan ngat tatu dumna yum nikmat naigo watazat igo kahanale barodu iyo mentong naigo wahana duh dumna le yum igo tapi di saat igo kan cak pulang le Allah barodu nyan kadeh igo le yum bukti duh le yum igo ke ban musuh mak megang ego ibayo si dudut itu hana ligo tinggal tangiang mentong tanukap sakit guzi itu hawa ke si dudut tinggal katawai tanukap sakit guzi hana deh dapat juhli kerja dapat juh ego dekat hana le tinggal tu ada mentong nego jadi dapat juhli kita nyu ke barakon ego ke hana le inilah persoalannya menyamanan ne penyataan Allah menan sebagai modal bagi kita nyu untuk tak punyum untuk tak penyum-penyum betapa besarnya harga sebuah nikmat yang bila Allah nikmatnya kepada katanya menyamanan bila dia tahu bahawa tersebut bahwasanya tanyo adalah lemah yang kuasa Allah terkedi nyatalah mampu tak buat sementara tanyo sifat lemah beduh tahu sebenarnya mampu tersebut atau kemampuan tersebut itu setengah daripada anugerah atau taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat sesuatu yang perbuatan tersebut yang baik-baik. Oleh karena demikian Allah taala ne penyata buat ne Allah dibalik daripada ne musombak katanya baharu. Artinya meno contoh macam meno lembudah lung lumat jarod salah tiroro ne lumat jaroron lum tampau lain manakala lumat jaroron lum tampau rung lain ilung seolah-olah yang termampa kau lain ilung mak jaro sagai lung musile bak jaroron bek duh lung tampa ngan jaroron ilung lung kalan bagi orang yang kenang tampa degu bahwasanya tampanya buat lung menalah mufum nepeduh li Allah buat Allah musile melapik ngan gedeu nenekalan le Allah dia takalan bahwasanya nyan buat Allah itu sebagai ujian di dalam makam tauhid contoh lom nebuh le Allah rasa tro te dapat juhbu bakbu nebuh le Allah rasa pulih gerah ba iya wate tajib iya padahal yang pulih gerah katanya kon iya Allah yang bitrau katanya kon bu Allah pajan masa di saat tak pejubu Allah tak lu kurah Allah ne pegat trau ne boh trau di saat tajib ia ne tak lu kurah rada Allah ne pegat batanya boleh gerah kepun ne pegat menan bersamaan dengan tak pejubu dan tajib ia ne kalan li Allah kenang pungut idanyo deh takalan dibalik daripada yang deh nyan buat Allah atau handeh takalan yang kejut dah perah penuh naleboh kelompok manusia sabok kelompok sama sekali hande kalan yang de kalan cit asai de pajobu berarti yang pubito katanya adalah bu asai gerah je berarti pubuli gerah adalah kan Allah taala nyok kun makna ujian dalam tauhid dan kalan la Allah de takalan atau hande takalan itanya buat Allah kemudian berikutnya bila saat terbuka pandangan mata batin tanya de takalan bahawa tanyonyo lemah makna lemah tidak punya ilmu tanyonyo jahil bati tanyo hana ilmu seandainya terjadi tanyo na ilmu je tak pergebunyo je tak perbuat je apapun yang tak kerjakan bisa tak kerja di saat Allah na nebuh nur di dalam hati tanyo sungguh akan ditakalan dengan nur tersebut bahwasanya ilmu yang nak bagi tanyo kon ilmu rawat panesit ilmu yang Nabi Allah Subhanahu wa taala jikalau du takalan ilmu yang Nabi Allah
atau ilmu yang nebuh la Allah misu ka berat malim tu ka malim tak tahu dia tanya mungkin mong tu ngan malimnya tegedi icum jaro tu le urung apakah kita merasa layak lam perasaan merasa tanya layak icum le urung sebab karena ilmu pasti hana terasa layak tegedi di pemulia ke tanya mungkin terasa cocok tak tanya pemulia pasti hana terasa menan kijut hana terasa sebab ilmu yang nak tanya ke nada tanya ada Allah semestinya seandainya dipemulia Allah itu lebih layak daripada pemulia tanya seandainya dihormat akan Allah itu lebih baik daripada dihormat tanya seandainya gepatuh le urang akan Allah itu lebih baik lebih god dan lebih jeroh daripada agak pati tanya tapi pakansin merasa layak di saat katanya dipemulia dengan sebab ilmu pandangan yang tak miliki seolah-olah terasa ilmu yang nak tanya nak taruh tu seolah-olah terasa ilmu bak tanyonya nata tak usaha kero tu ata tak minta kero tu dengan ilah draw tu dengan carang draw tu dengan tegak tamafai dengan tatim tamu jaga dengan tayak buat dengannya seolah-olah hanale ruh Allah hanale deh buat Allah hanale deh pilihan Allah hanale deh takluk ilmu Allah kepada tanyo hanale deh takluk buat Allah bak tanyo seolah-olah tanyo putus hubungan dengan Allah di saat demikian maka jadilah katanya sombong yang hana tertandingi dengan sebab ilmu pengetahuan akibat sombong tersebut adalah berarti semakin punya ilmu semakin bertambah sombong kelagi padi makin berisi makin merunduk makin na ilmu makin cat aju-aju makin lilam makin mutamah tetangah aju-aju tapi bukan semakin banyak ilmu semakin merunduk semakin banyak ilmu semakin merunduk semakin tahu siapa sebenarnya dirinya tapi bila tidak na ilmu semakin na ilmu itu semakin sombong seolah-olah tanyo adalah hana tertuli akan Allah padahal hakikat ilmu yang Nabi Allah untuk tuli Allah hakikat ilmu yang Nabi Allah dalam dada itu supaya ngata dengan Allah dengan ilmu yang Nabi Allah tujuan maksud ngata tuli Allah dengan ilmu yang Nabi Allah tujuan maksud supaya ngata dengan Allah tapi terlalu sangat luar biasa yang terjadi baktanya dengan ilmu itu pula kita semakin jauh daripada Allah dengan ilmunya katanya semakin bertambah hijab dan terdinding daripada Allah Subhanahu wa taala oleh karena demikian nekele tunggu mustaneh satu waktu atau bak wate-wate yang ditakalan bak watenya sempurna takluk ilmu Allah bagi katanya dumna maksib dumna masa ditakalan laginya masa ditakalan bahwasanya terbuka pandangan mata ti takluk qudrat Allah kepada katanya itu masa yang terbaik dalam kehidupan tanya dan juga masa-masa yang ditakalan lumuh tanyo bahwasanya Allah yang sangat tegak sehingga merasa katanya membutuhkan dan pelai ke Allah dan masa dikala lagian itu lebih baik daripada masa-masa yang lain dan juga masa yang dikalan bahwasanya tanyonyo fakir maknanya bersifat dalam segala kekurangan di saat dia takalan tanyo fakir dan bersifat dalam segala kekurangan tersebut sehingga katanya membutuhkan akan Allah sehingga membutuhkan bantuan Allah sehingga membutuhkan inayah Allah sehingga membutuhkan daripada maunah Allah bak masanya nyan masa dikalannya itu lebih baik daripada segala macam ibadat yang takubut lain dan juga masa-masa yang ditakalan bahawa santanyonyo hina dak tunggu mudua cina fikir menyoduh takalan tanyo hina tabedah tatamong dalam sembahyang getanyo sira makhluk manusia yang hina sementara yang tahadap atau yang berhadapan dengannya adalah yang namanya Allahu Rabbul Jalil atau Allahu Rabbi Allah yang sangat mulia Allah yang maha suci sementara tanyo yang paling hina kiban ke na perasaan yang timbul dalam hati sanubari getanyo bisa getanyo berhadapan dengan por yang paling mulia misi contoh perbandingan gejak seorang yang terhormat yang mulia gampung tanyo genyan baje gegli pakaian gegot dumpuam be gemangat urung sopan
Itanyo ta tengah lamblang balih ta cemangkoi melabung alohob baje bro be tu kenyang getanyo hana sopan tak kejit ke menumpuk ngurungnyan tegedi dak pegerah ate tak menumpuk tidakkah ada perasaan was-was dalam jiwa getanyo nyo bila ku menumpuk ngurungnyan tu getuang long bila menumpuk ngurungnyan getem mak jarau ngalung bila menumpuk ngurungan egetim perumun kelung bila menumpuk ngurungan kibancada egetim pakolung atawahan sifat tersebut adalah menyetegedi naik timo perasaannya bak tanyo menyetegedi naik timo sikapnya bak tanyo gekhun tanyo nyo taturi sodror yang sebenarnya jikalau merasa biasa-biasa menteng seolah-olah Allah Taala sangon di tanyo tidak pernah merasa terhina padahal hakikat tanyo hina tidak pernah merasa rendah padahal katanya memang bersifat dengan tawadhu tidak pernah merasa dalam kekurangan padahal katanya dalam kurung sabi di saat dah menumpak dengan Allah itu menandakan tanyonyo adalah dalam musibah raya pun musibah raya karena katanya itu adalah urung mahjub karena tanyonyo urung pada Allah karena tanya urung jauh dengan Allah karena tanya urung hana terturi akan Allah Subhanahu wa taala cobalah mohon perlindungan Allah cobalah mohon petunjuk Allah, cobalah mohon hidayah Allah, cobalah harap kepada bantuan Allah untuk nupeglih ila Allah hati katanya, untuk nuperbaiki ila Allah jiwa katanya, untuk nupudip ila Allah hati yang kamatinya. Mudah-mudahan daripada masa yang pada Allah akan menumpuk kepada masa musyahadah, makrifah dan kalian akan Allah Subhanahu wa taala. Kata wate golok dimenetik. Kemudian nyokonyo nekele dengku musane na cerita sira ulama jamun kanaganyan degekalan betapa sangat sempurnanya kudrah Allah takluk ganyan sira ulama iganyan gebila Allah deg kana 7 huruf wate deg 7 huruf nyan huruf 7 geduk gelapur ya Allah seandainya ya Allah Taala nabi kelun de leuro tu hana kelake kurung de tanya 2 huruf kalau kelake kurung ba Allah kasimnya ya Allah 2 huruf 7 huruf kade seandainya ya Allah netamah kelun ya Allah de 2 huruf tu sungguh ya Allah akalung sembah netamah kelung ya Allah de leuro tu seandainya netamah kelung ya Allah de leuro tu akalung semayang keron ya Allah 1000 rakaat bati senang tak keterimang de sira tu salah sira daripada hamba Allah yang nan goknyan adalah yang nan goknyan hana gepugot yang nan goknyan hana gepugot dalam kitab Fadil bin Iyad di Fadil bin Iyadnya menung igaknyan kejadian bak sabahuro pakaian hana irumo hana pakaian keluarga hana pakaian purumo hana pakaian gaknyan hana pakaian geduk lam seput kelam hana lampu makanan pihana ka muro-uro dalam makanan muro-uro ka hana geduk lam seput pakaian unaibe yang nampak tubuh tapi hana simpanan gekun ba Allah ya Allah apa kalimat ya Allah apa ibadat yang aku kerjakan untuk mensyukuri akan nikmat-Mu nyan gebidu li Allah nyan nabi la Allah Taala nyan geduk alam tuput gebila Allah ganyan hana makan minum nabi ganyan li Allah hana pakaian tapi gekun ba Allah dengan apa ya Allah aku syukur akan nikmat Engkau yang demikian sangat luar biasa nikmat-Mu ada kepadaku. Tabak jimanu Allah wate sayang ke hamba semakin tinggi mutabak sayang Allah semakin banyak adalah ujian dan cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.